Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Jamaluddin MID selaku pimpinan Pondok Pesantren Alam Sayang Ibu, yang terhormat Bunda Ini Suci Rohyani MSI selaku Direktur Pendidikan Pesantren Alam Sayang Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Ustaz Ustazah, serta Nuna Denda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, pada kesempatan hari ini, pada hari ke-11 bulan Ramadan ini, kita kembali diberikan kesempatan berkumpul dengan hikmah, dengan penuh keberkahan, dengan kesehatan, sehingga kita diberi kesempatan untuk kembali belajar dan mengajar di pesantren alam tercinta ini. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang mulia ini, berdirinya Miss di hadapan kalian semua ini guna untuk berbagi rasa, berbagi cerita, dan insya Allah berbagi ilmu. Maka marilah kita merenungi sejenak terkait hati. Hati, apa itu hati? Hati adalah perasaan. Perasaan apa saja yang ada di dalam hati? Perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, bahagia, tidak tenang, gelisah, dan segala macam. Nah, Miss ingin mengambil dua contoh. Kalau dalam perasaan tenang, kondisi apa sih yang bisa muncul di dalam hati kita? Kalau dalam perasaan yang tenang, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman. Nah, kalau kebalikannya, kalau dalam kondisi yang tidak tenang, apa yang bisa kita rasakan? Kegelisahan, takut, ketegangan, dan pada era sekarang yang biasa kita sebut dengan anxiety, cemas yang berlebihan. Namun di antara kita pasti pernah merasakan perasaan-perasaan tersebut, betul tidak? Betul ya? Nah, sekarang Miss mau nanya nih, berapa sih usia kalian yang paling muda di antara siswa-siswi ini? Yang paling muda? 12. Yang paling tua? 18. Anak-anakku sekalian, di sepanjang perjalanan usia kita ini, pasti kita memiliki yang namanya mimpi, memiliki yang namanya ambisi, cita-cita. Entah itu mau jadi orang kaya, mau sukses, mau bahagia, ingin masuk universitas A, ingin masuk jurusan B, ingin jago bahasa Inggris, jago public speaking, dan hal lainnya. Nah, dalam perjalanan itu, pasti kita semua pernah berada dalam fase kegagalan, kesulitan. Betul tidak? Betul ya? Yang mana di antara kita terkadang merasa hal itu, fase tersebut itu sangatlah berat. Seolah perjalanan kita ini melulu mengantarkan kita pada masalah yang baru lagi, benar tidak? Benar ya? Nah, dalam menghadapi masalah itu, menghadapi ujian itu, terkadang kita merasa bahwa kok saya merasa saya tidak memiliki solusi ya, kok saya tidak bisa keluar ya dari masalah ini, kok saya rasanya seperti salah jurusan, salah masuk sekolah, salah banyak lagi. Bahkan ampunnya kadang kita merasa bahwa saya merasa saya tidak layak diuji seperti ini ya Allah. Saya merasa saya tidak layak mendapatkan kesedihan ini. Ampunnya seperti itu. Bahkan tidak jarang ada pula yang merasa sepertinya saya tidak layak mencapai posisi ini. Saya tidak layak menuju impian ini. Saya tidak layak mencita-citakan apa yang ingin saya impikan. Pernah nggak terbesit seperti itu di hati kalian? Karena ya, sehingga apa? Sehingga yang muncul di dalam diri kita ini kadang cemas yang berlebih, anxiety. Kemudian apa gejala yang bisa timbul di dalam diri? Yang pernah biasa kalian rasakan, contohnya mulai mengurung, mengasingkan diri, pudar rasa percaya diri, kehilangan motivasi, bahkan yang lebih buruknya adalah
sudah tidak berharga lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua tidak pernah mendapatkan prasangka buruk atau hal-hal buruk tersebut ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa sesungguhnya ujian yang kita dapatkan, ujian atau masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ujian yang diberikan ini tuh tidak pasti akan sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Allah tidak akan memberi ujian terhadap suatu hamba apabila itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Maka sebetulnya ketika ujian itu, ketika kita dihadapi oleh permasalahan atau ujian atau cobaan, maka sebetulnya itu adalah perwujudan dari doa-doa kita, dari permintaan kita. Maka janganlah kita mencoba untuk mencela persoalan hidup yang tengah kita alami ini. Jangan pernah mencoba untuk mencela, karena sesungguhnya ujian itu datang untuk mewujudkan doa-doa kita, kebutuhan kita. Seperti itu. Baik, dan jalan masuknya syaitan itu bagaimana? Jalan masuknya syaitan itu berupa su'uzon, berburuk sangka. Berburuk sangka seperti apa, Miss? Berburuk sangka seperti merasa diri tidak mempunyai kualitas, merasa diri tidak layak, merasa tidak ada pertolongan atau tidak ada keberadaan Tuhan saat kalian menghadapi masalah itu. Hadirin yang dirahmati Allah, maka di saat kita berada di titik terendah, merasa di kondisi yang paling terpuruk, kemanakah kita meminta ketenangan? Kemana kita meminta pertolongan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang ingin saya sampaikan adalah ada sebuah doa yang menjadi amalan atau amalan doa yang paling saya favoritkan selama saya semenjak saya seusia semuda kalian sekarang, yang seusia semuda kalian yang ada di sini sekarang, hingga saat ini ketika saya merasa ketidaktenangan itu muncul dalam menghadapi perjalanan hidup, yakni doa Nabi Yunus alaihi salam. Tentunya kalian semua pasti sudah mengetahui seperti apa bunyinya dan bagaimana kisah dari doa tersebut. Bagaimana bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Miss pernah mendengarkan sebuah tausiah yang menjelaskan terkait bagaimana makna dari doa ini. Mari kita lihat bagaimana isi dari doa tersebut. Pertama, kalimat la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya tauhid, mengakui keesaan Allah, mengakui keagungan Allah, bahwa hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Allah lah yang maha memberi, Allah lah yang maha memberi rezeki, memberi solusi, yang maha menguasai segala-galanya. Dan jika kita sudah mampu meyakini kalimat tersebut dengan lisan kita, dengan hati nurani kita, dengan seluruh jiwa raga, seluruh tubuh kita, maka turunlah bantuan Allah yang menghapuskan segala kesulitan itu, ketidaktenangan itu, anxiety itu. Maka diberilah kita jalan yang mudah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mampu menyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka di penghujung ajalnya, maka surgalah baginya. Begitu luar biasanya kalimat la ilaha illallah ini. Yang kedua, subhanaka, maha suci Engkau. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Di sini kita diajarkan untuk selalu mengagungkan nama Allah. Berhusnuzon, sesulit apapun kondisi, masalah, ujian yang kita alami, tetaplah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggalkan segala bentuk prasangka buruk dan sifat-sifat yang tidak layak di nama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus. Miss menginterpretasikannya seperti ini. Di dalam perut ikan paus pasti kita merasa, meskipun kita belum pernah merasakannya ya, pasti gelap, sesak, sulit
berpikir menyerah. Nah, di situ Miss menginterpretasikan bagaimana keadaan kita di saat anxiety, saat menghadapi masalah itu. Pasti hati kita terasa gelap, tidak mampu berpikir dengan lurus, tidak mampu berpikir jernih, ingin menyerah. Maka disitulah kita diminta untuk berhusnuzon. Yang ketiga, ini kuntu minadz dzalimin. Dan sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim, mengakui kesalahan diri, mengakui dosa. Dan kalimat ini mengajarkan kita untuk mengintrospeksi diri ya, bahwa siapa sih kita ini, siapa sih kita manusia ini. Kita mengharapkan cintanya Allah, tapi kita sebenarnya banyak melakukan dusta. Contoh kecilnya, kalian mengharapkan dituruti oleh orang tuanya, seluruh keinginan orang tuanya, tapi kalian juga pernah melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hati orang tua. Kalian berharap diberi kasih sayang oleh bapak ibu guru, berharap diberi nilai terbaik oleh bapak ibu guru, tapi pasti kita juga pernah melalai dalam atau abai dalam mengerjakan tugas dari bapak ibu guru. Padahal sebenarnya itu tujuannya untuk pelajaran kita sendiri. Maka doa ini, anakku sekalian, doa ini tidak hanya dibacakan oleh Rasul dalam keadaan sedih, namun doa ini adalah doa yang apabila kita memiliki hajat, maka bacalah doa ini dan insya Allah akan segera dikabulkan. Karena apa? Karena doa ini pertama isinya tauhid, yang kedua taubat. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum Miss menutup kultum ini, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan dengan penuh kerendahan hati, berdoa bersama. Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang aku mohonkan padamu. Engkau maha mengetahui apa yang aku mohonkan padamu. Maka aku memuji apa yang Engkau kabulkan padaku. Maka ampunilah aku ya Allah. Sebab doa-doaku yang belum terkabulkan, doa-doaku yang kupanjatkan yang belum terkabulkan, bukan karena kurangnya rahmat-Mu, melainkan karena kurangnya rasa bersyukurku kepadamu ya Allah. Maka ampunilah kami, selamatkanlah kami, dan tenangkanlah hati kami. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Demikian kiranya yang bisa disampaikan. Semoga satu dua hati atau bahkan lebih dari antara kalian semua terketuk hatinya atas apa yang ditausiahkan. Lebih kurangnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.